Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maslihah dari kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan responsi FTS dengan materi formulasi dan reformulasi sediaan suspensi. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari suspensi. Nah, suspensi sendiri adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Pada formulasi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan suspensi oral. Kemudian juga sediaan suspensi itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Bisa dilihat di sebelah saya keuntungannya yang pertama itu bagus untuk pasien yang sulit menelan obat. Kemudian homogenitas yang tinggi, lebih cepat diabsorpsi, dapat menutupi rasa yang tidak enak, dan mengurangi penguraian zat aktifnya. Nah, di samping keuntungan juga ada kekurangannya. Nah, bisa dilihat di sebelah saya. Yang pertama, sediaan suspensi itu kekurangannya itu ada di stabilitas yang rendah. Yang kedua, sediaan suspensi itu dapat terbentuknya caking. Yang ketiga, alirannya menyebabkan sukar untuk dituang. Yang keempat, ketepatan dosis lebih rendah dibandingkan larutan. Yang kelima, jika terjadi perubahan suhu, kadang terjadi perubahan sistem dispersi. Dan yang keenam, sediaan suspensi harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Selanjutnya kita langsung saja ke formulasi baku. Nah, formulasi baku ini saya ambil dari Journal of Pharmaceutical and Medicinal Science yang berjudul Uji Efektivitas Sediaan Suspensi Daun Kelor terhadap Uji Efektivitas Fagositosis pada mencit jantan. Nah, berikut adalah formulasi yang digunakan di dalam jurnal tersebut. Bisa dilihat ya, ini bahannya menggunakan ekstrak etanol daun kelor. Ini berfungsi sebagai zat aktifnya ya. Nah, ekstrak ini berkhasiat untuk merangsang respon imun. Nah, selanjutnya ada CMCNA yang berperan sebagai suspending agent. Ada PG atau propilen glikol sebagai zat pembasah, sirup simplex sebagai zat pemanis, natrium benzoat sebagai zat pengawet, asam sitrat sebagai flavor, oleum citrit sebagai pengaroma, dan aquade sebagai pelarut. Nah, yang kedua ada literatur reformulasi. Literatur reformulasi ini saya ambil dari jurnal skripsi, bisa dilihat ya di sebelah saya. Formulasi suspensi kombinasi ekstrak rimpang kunyit dan kulit batang mimba dengan natrium alginat sebagai bahan pensuspensi. Berikut formulasi yang digunakan di dalam jurnal skripsi tersebut. Bisa dilihat di sebelah saya, bahan yang digunakan itu ada ekstrak rimpang kunyit yang berfungsi sebagai zat aktif. Akan tetapi, tidak saya gunakan dalam reformulasi. Saya memilih ekstrak kulit batang mimba sebagai reformulasi karena khasiatnya sama dengan ekstrak etanol daun kelor, yaitu sama-sama untuk menjaga atau merangsang sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya ada natrium alginat sebagai pensuspensi agent, aspartam sebagai zat pemanis, propilen glikol sebagai zat pembasah, NaCl sebagai pemflokulasi, propilparafin sebagai zat pengawet, natrium tiosulfat sebagai antioksidan, dapar fosfat pH 6 sebagai pendapar, aquade sebagai pelarut. Nah, pada literatur bahan tambahan, saya juga masih sama ya, menggunakan jurnal skripsi kombinasi ekstrak rimpang kunyit dan kulit batang mimba dan dengan natrium alginat sebagai bahan pensuspensi. Di dalam jurnal ini dilakukan penelitian terhadap bahan pensuspensi dengan membandingkan 3 formulasi yang konsentrasinya berbeda-beda. Berikut bisa dilihat ya formulasi dan konsentrasi yang digunakan. Ada formulasi A, B, dan C. Nah, di formulasi ini saya menggunakan bahan tambahannya itu natrium alginat,
aspartam, propilparaben, dan dapar fosfat. Nah, bahan itu saya ambil untuk mengganti dari formulasi bakunya. Dari ketiga formulasi ini bisa dilihat yang menunjukkan formulasi yang bagus itu ada pada formulasi A, karena formulasi A menunjukkan perubahan yang paling kecil sehingga dapat disimpulkan formulasi A lebih stabil dibandingkan dengan suspensi formulasi B dan C. Langsung saja kita ke reformulasi. Reformulasi yang saya ambil itu dari formulasi baku dan formulasi pengembangnya itu bisa dilihat ya di sebelah saya. Di sini saya menggunakan zat aktifnya itu ekstrak kulit batang minda yang khasiatnya sama dengan ekstrak etanol daun kelor. Nah, kenapa saya mengganti ekstrak etanol daun kelor dengan ekstrak kulit batang minda? Karena pada daun kelor memiliki efek samping yang terdapat pada akar tanaman yang mengandung racun, jadi kurang efektif. Dan penggunaan atau pengolahannya itu harus hati-hati. Dan tanaman ekstrak etanol daun kelor ini juga perlu dihindari untuk ibu hamil, karena bahan kimia yang terkandung di dalamnya itu dikhawatirkan dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan dan keguguran. Nah, jadi saya menggantinya dengan ekstrak kulit batang minda. Kemudian pada bahan pensuspensi agentnya itu menggunakan natrium alginat, karena pada natrium alginat ini tidak bersifat toksis dan tidak memberikan reaksi alergi dan dapat terurai di dalam tubuh. Nah, pada natrium alginat ini secara klinis telah digunakan sebagai antiulkus. Larutan alginat ini memiliki pH yang paling stabil, yaitu antara 4 sampai 10. Nah, jika pH di bawah 3 akan terbentuk endapan asam alginat, dan apabila pH di atas 10 akan terjadi penurunan viskositas. Nah, pada natrium alginat ini digunakan konsentrasi 1-5%. Nah, selanjutnya ada aspartam yang digunakan sebagai zat pemanis. Aspartam ini pemanis buatan sintesis yang kelarutannya lebih cepat, dan rasa manis yang dihasilkan oleh aspartam ini lebih manis 180-200 kali dibandingkan sukrosa. Kemudian pada zat pengawet saya menggunakan propilparaben, karena zat pengawet propilparaben ini mengandung air yang merupakan media yang terbaik untuk pertumbuhan bakteri. Nah, propilparaben ini relatif aman untuk digunakan karena toksisitasnya yang rendah. Nah, pada propilparaben ini mempunyai kelebihan, yaitu tidak begitu berbau, tidak menyebabkan kotor atau tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Nah, di samping kelebihan juga ada kelemahannya. Kelemahan propilparaben itu mempunyai kelarutan yang rendah dalam air dan kurang efektif terhadap bakteri gram negatif dibandingkan terhadap jamur atau ragi. Nah, pada propilparaben ini digunakan konsentrasi 0,1% sampai 0,5% sendiri atau kombinasi dengan paraben. Nah, yang terakhir saya menambahkan pendapar ya. Saya gunakan dapar fosfat pH 6 itu berfungsi sebagai untuk menjaga pH stabilitas sediaan, sehingga pada saat penyimpanan pH sediaan tidak mudah berubah. Pada pembuatan suspensi ini syaratnya bisa dilihat di sebelah saya dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas. Yang kedua, karakteristik suspensi harus tetap konstan selama penyimpanan. Yang ketiga, tidak boleh diinjeksikan secara intravena dan intratekal. Yang keempat, suspensi harus menggunakan antimikroba. Yang kelima, suspensi harus dikocok terlebih dahulu. Yang keenam, suspensi harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Yang ketujuh, partikel tidak menggumpal dan tetap terdistribusi merata di seluruh sistem dispersi. Yang kedelapan, zat yang tersuspensi tidak boleh cepat mengendap.
Yang kesembilan, bila partikel-partikel mengendap tidak boleh membentuk gumpalan padat atau harus terdispersi kembali jika dikocok. Yang kesepuluh, tidak boleh terlalu kental sehingga mudah dituang dari botol atau melewati jarum injeksi. Dan yang ke-11, untuk sediaan obat luar harus cukup cair sehingga dengan mudah tersebar di permukaan, tetapi tidak boleh mudah bergerak sehingga mudah hilang dari permukaan. Pada pembuatan suspensi ini juga dilakukan uji evaluasi sediaan suspensi, yaitu meliputi uji organoleptis, uji homogenitas. Nah, pada uji homogenitas sediaan suspensi yang baik itu di mana sediaan tercampur dan tidak terdapat gumpalan-gumpalan pada sediaan. Kemudian uji pH. pH yang stabil untuk sediaan suspensi itu yaitu 5-7. Kemudian uji viskositas yang baik itu 37-396 cp. Selanjutnya ada uji volume sedimentasi. Volume sedimentasi yang baik untuk sediaan suspensi itu jika nilai F sama dengan 1 atau mendekati 1. Dan yang terakhir itu ada uji redispersi. Uji redispersi yang baik yaitu kurang dari 30 detik. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.